Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, kita melanjutkan pembelajaran kita, dan sekarang kita pada pertemuan yang kedua. Insyaallah kita akan belajar dua materi ya. Yang pertama isim ditinjau dari penyusun huruf akhirnya. Kemudian yang kedua isim ditinjau dari jenisnya. Jadi di awal-awal bab ini teman-teman, kita masih berbicara seputar isim dari berbagai tinjauan. Yang pertama adalah isim ditinjau dari penyusun huruf akhirnya. Jadi teman-teman, kalau kita meninjau isim dari penyusun huruf akhirnya, maka kita menemukan bahwa isim itu terbagi menjadi 4. Ya. Ada ismun maksur, ismun mangkus, ada ismun mamdud, kemudian ismun sahih. Ya. Yang pertama, apa itu ismun maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif, ya. Huruf alif seperti ini, bisa alif bengkong, ya, kita sering memanggilnya alif bengkong, kemudian alif yang tegak seperti ini. Kemudian huruf sebelumnya berharokat fathah. Berharokat fathah. Misalnya al-huda, sini alif, belakangnya huruf akhirnya alif, kemudian sebelumnya fathah di dal. Al-huda artinya petunjuk, kemudian al-fata di sini alif terakhirnya, kemudian sebelumnya fathah. Kemudian al-asa sini akhirnya alif ya, sebelumnya fathah. Al-asa artinya tongkat. Al-mustashfah rumah sakit, sini alif terakhir, huruf akhirnya apa? Alif, kemudian sebelumnya adalah fathah. Maka jika teman-teman menemukan sebuah isim dengan kriteria seperti ini, ciri-ciri sesuai pengertian dari ismul maksur, maka itu pasti isim maksur. Jadi perlu dihafal ya. Kemudian ismul mangkus. Apa itu ismul mangkus? Isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya. Ya. Dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, ya, berbeda tadi dengan isim maksur, sebelumnya alif itu fathah. Kalau di mangkus sebelum huruf ya itu apa? Kasroh. Misalnya al-hadi, sini al-hadi huruf akhirnya apa? Ya. Kemudian sebelumnya apa? Kasroh di huruf dal. Kemudian al-qadi, qadi ini hakim. Kalau al-hadi tadi pemberi hidayah ya, al-qadi ini hakim. Nah, di sini terlihat bahwa al-qadi huruf akhirnya ya sukun, kemudian sebelumnya kasroh. Kemudian ad-da'i penyeru, di sini huruf akhirnya adalah ya, kemudian sebelumnya kasroh. Kemudian al-musalli, kemudian apa? Al-musalli orang yang apa? Sholat. Ini jelas di sini ada huruf ya, kemudian sebelumnya kasroh. Jadi kalau ada huruf sesuai ciri-ciri ini, ya, sesuai dengan ta'rif dari, sesuai dengan pengertian definisi dari isim mangkus, maka dipastikan dia isim mangkus. Ismum mamdud. Apa itu? Isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya ada huruf alif. Contohnya sahra'u, padang pasir. Sini huruf akhirnya apa? Hamzah. Kemudian sebelum hamzah ada huruf apa? Ada huruf alif. Kemudian hamra'u, yang merah, yang warna merah, di sini diakhiri hamzah, sebelumnya ada alif. Kemudian ulama'u, orang-orang yang alim atau para ulama, ya, diakhiri dengan apa? Hamzah, dan sebelumnya adalah alif. Kemudian ibtida'un, di sini apa? Ibtida'un diakhiri dengan apa? Hamzah, dan sebelumnya alif. Ibtida'un artinya permulaan. Kemudian insya'un, sini hamzah, ya, kemudian sebelumnya alif. Insya'un artinya pertumbuhan. Kemudian sama'un, langit, sini huruf akhirnya adalah apa? Hamzah, sebelumnya alif.
Jadi kalau teman-teman menemukan ciri-ciri seperti ini, bisa dipastikan itu adalah isim mamdud. Kemudian yang terakhir adalah apa? Isim selain ketiga bentuk di atas. Misalnya daftarun, talibun, saburatun, kitabun, rajulun, haqibatun. Jadi kalau teman-teman menemukan sebuah isim, nah isim ini tidak pula sesuai dengan kriteria ismun maksur, demikian juga tidak sesuai dengan kriteria ismun mangkus, kemudian tidak sesuai dengan ismun mamdud kriterianya, maka dipastikan itu adalah isim sahih. Misalnya daftarun, di sini nggak ada ciri-ciri dari mamdud, mangkus, maksur, ya nggak ada. Daftarun ini artinya buku tulis. Kemudian talibun, siswa, di sini juga nggak ada ciri-ciri mamdud, mangkus, maksur. Saburatun juga papan tulis. Kitabun, demikian juga rajulun, nggak ada juga ya ciri-ciri mamdud, mangkus, maksur. Haqibatun, tas. Maka kalau teman-teman menemukan sebuah isim yang di sana tidak terdapat kriteria mamdud, mangkus, maksur, maka itu adalah isim sahih. Di sini ada catatan teman-teman. Di sini catatan untuk apa? Isim mangkus. Jadi di sini tertulis isim mangkus jika kemasukan huruf alif dan lam maka ya-nya dihapus. Contoh, al-qadi, ini isim mangkus kan? Nah, qadi, ketika alifnya dihapus maka menjadi qadin. Ya, qadin. Kemudian as-sa'i maka menjadi sa'in. Kemudian ad-da'i menjadi apa? Da'in. Dan seterusnya. Jadi ini harus diingat ya teman-teman kaidahnya. Mungkin teman-teman bertanya, untuk apa kita belajar belajar isim mamdud, mangkus, maksur, mamdud. Ini ada nanti kaitannya dengan pembelajaran inti dari nahwu itu i'rab. Nanti perubahan-perubahan harokat. Nanti ada kaitannya. Maka yang penting teman-teman itu tahu isim mangkus apa, maksur apa, mamdud apa, sahih apa. Yang penting tahu aja dulu, nanti insya Allah akan dipakai. Jadi makanya ini di istilah-istilah di awal-awal pembelajaran ini teman-teman harus benar-benar memahaminya dengan baik. Ya, kemudian kita lanjut, isim ditinjau dari jenisnya. Nah teman-teman, kalau kita melihat isim dari sisi jenisnya, maka dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ismun mudzakkirun, kemudian ismun muannatsun. Ya, kita bahas dulu yang pertama ismun mudzakkirun. Apa itu ismun mudzakkirun? Ismun mudzakkirun adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki atau yang menunjukkan jenis laki-laki. Ya. Nah, isim mudzakkar ini bisa hakikiyun, majaziyun. Ya. Yang hakiki seperti apa? Isim mudzakkar yang menunjukkan manusia dan binatang. Misalnya di sini thaurun. Ya apa? Thaurun. Di sini thaurun, yaitu sapi jantan. Ini menunjukkan binatang. Talibun, santri atau siswa. Ini menunjukkan apa? Manusia. Nah, maka dia masuk kriteria apa? Jenis laki-laki, ini bukan perempuan. Maka disebut hakiki dia. Kemudian udarrisun, guru. Muhammadun, Muhammad. Nah, ini semuanya masuk kriteria isim mudzakkar. Ya. Kemudian yang kedua majazi, yaitu isim mudzakkar yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Misalnya kitabun, buku, qalamun, pulpen, kursiyun, kursi, baitun, rumah. Ya. Jadi kita ulangi. Jadi isim itu ada yang mudzakkar, jenisnya laki-laki. Misalnya taurun, talibun, mudarrisun, muhammadun, kitabun, qalamun, kursiyun, baitun. Ya. Sebenarnya walaupun ini pembagiannya untuk memudahkan saja, karena hakiki ada yang menunjukkan manusia dan binatang, selain yang menunjukkan manusia dan binatang disebut majazi. Ya. Kemudian kita lanjut ke jenis yang kedua adalah ismun muannats.
Isim muannas adalah isim yang menunjukkan makna perempuan. Ya, sama dengan isim mudzakkar itu terbagi dua lagi, ada yang hakiki, ada majazi. Ya, isim muannas yang menunjukkan manusia, isim muannas hakiki itu isim muannas yang menunjukkan manusia dan binatang. Misalnya thalibatun, siswa perempuan, siswi ya. Mu'minatun, seorang mukminah. Baqaratun, sapi betina. Hindun, Hindun nama perempuan. Kemudian yang majazi, isim yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Misalnya maktabatun, maktabah, sayaratun, mobil, saburatun, papan tulis, mimsahatun, penghapus. Jadi semuanya ini menunjukkan makna perempuan. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita bisa membedakan antara mudzakkar muannas. Nah, di sini kita akan belajar ciri-ciri dari isim muannas, teman-teman. Jadi kalau dia tidak masuk ciri-ciri ini, maka itu pasti mudzakkar. Ciri yang pertama adalah isim muannas itu selalu diakhiri dengan ta marbuto, ya. Ta marbuto. Ta marbuto. Misalnya maktabatun, baqaratun. Jadi setiap isim yang diakhiri dengan ta marbuto itu pasti isim muannats. Isim muannats. Nah, tapi sini ada catatan. Walaupun nanti situ ada nama laki-laki, misalnya Tolha diakhiri dengan apa? Ta marbuto. Misal seperti juga dengan Hamzah. Itu diakhiri dengan apa? Ta marbuto. Maka ini bukan apa? Bukan muannas, walaupun dia diakhiri ta marbuto. Ya, walaupun dia diakhiri ta marbuto, tapi dia bukan muannas karena dia menunjukkan nama laki-laki. Ya, di sini maaf ya, di sini seharusnya enggak tanwin, seharusnya Tolhatu aja, Hamzatu, bukan Hamzatun. Sini saya salah tulis ya. Tolhatu, Hamzatu, enggak boleh tanwin. Kemudian nama wanita. Jadi setiap yang menunjukkan nama perempuan, walaupun dia enggak ada ta marbutonya, itu jenis perempuan. Misalnya Zainabun, tidak ada ta marbuto, tapi dia karena menunjukkan nama perempuan, maka dia muannas. Hindun, Asma, ya. Kemudian anggota tubuh yang double. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada benda atau anggota tubuh ya, anggota tubuh yang double, misalnya ainun, mata kan ada dua berpasangan, maka dia itu muannas. Yadun, tangan berpasangan, kan tangan kita ada dua. Kemudian rijlun, kaki. Nah, ini semuanya muannas karena dia anggota tubuh yang double. Kemudian sifat khusus wanita. Misalnya haid, yang haid, perempuan haid, hamil, yang hamil, murdi'un, menyusui. Jadi dalam bahasa Arab, teman-teman, misalnya thalibun ya. Thalibun misalnya, atau apa ya, misalnya kita ambil contoh jamilun, jamilun yang ganteng, jamilun. Misalnya Muhammadun jamilun, Muhammad itu ganteng. Nah, dalam bahasa Arab kalau misalnya kita ingin mengatakan Fatimah cantik, kita tinggal tambahkan ta marbuto di belakang jamil. Misalnya Fatimatu jamilatun, tun jamilatun, ya. Nah, kita tinggal nambahin aja. Nah, kalau kita misalnya mengatakan Fatimah hamil, misalnya Fatimatu hamilun, cukup hamilun, nggak perlu ditambah tak marbuto, karena hamil ini khusus perempuan, nggak mungkin laki-laki kan. Sama dengan murdi'un, menyusui, jadi nggak perlu ditambah lagi tak marbuto, ya. Saya ulangi, dalam bahasa Arab itu, teman-teman, misalnya kata jamilun, jamilun ini tampan atau cantik. Ketika jamilun ini digunakan ke laki-laki, ya jamilun, misalnya Muhammadun jamilun. Tapi ketika jamilun ini digunakan perempuan, ya maka ditambah tak marbuto di belakang, jadinya jamilatun. Jadinya apa? Fatimatu jamilatun. Nah, tapi situ ada sifat khusus wanita,
yang kalau kita pakai untuk perempuan nggak perlu ditambahin tak marbuto. Misalnya haid, hamil, murdi'un. Jadi kita katakan Fatimatu hamilun, nggak perlu hamilatun, nggak perlu, karena ini sifat khusus perempuan. Ya, mungkin itu pembahasan kita hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.